sudah menganalisa transaksi. Jadi gini nih, ada kegiatan tadi kan ada dokumen bisnis seperti kwitansi, penjualan, cek, tagihan yang tadi ya, bukti-bukti transaksi atau kegiatan bisnis tadi kita udah analisa nih transaksinya tadi perusahaannya Susanti contohnya. Kita udah analisa apakah ini mempengaruhi keuangan atau tidak, mempengaruhi persamaan akuntansi atau tidak. Kemudian kita tentukan mana debit, mana yang bertambah, mana yang berkurang, kemudian dia masuk kelompok debit atau kelompok kredit gitu ya, diposting di debit atau posting di kredit. Kita buatkan yang namanya jurnal. Kita catat ke dalam jurnal debit dan kredit akunnya. Akun ini berpengaruh di debit, akun ini berpengaruh di sisi kredit. Kita sudah buatkan jurnalnya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga, tahapan membuat buku besar dari masing-masing akun gitu. Nah, buku besar itu apa ya? Nah, buku besar itu berisi semua akun, aset, kewajiban, dan modal. Nah, dipecah lagi per masing-masing akunnya. Jadi kalau aset itu ada apa saja? Ada kas, ada buku kas, ada buku supplies, ada buku lentana, equipment. Kemudian kalau untuk kewajiban ada apa saja? Ada note payable, account payable, salaries and wage payable, atau beban di hutang bunga gitu ya. Terus kalau di sisi modal masing-masing akunnya apa saja? Ada share capital, return earnings, dividend, service revenue, dan ada expense gitu ya. Oke, itu masing-masing kita catat di masing-masing individual buku akunnya gitu. Nah, untuk membuat buku besar atau general ledger itu ada 4 format. Formatnya ada format T, format 2 kolom. Ini format T ya. Format T. Kemudian format 2 kolom. Format T, format 2 kolom, dan format 3 kolom. Dan format 4 kolom. Jadi ada bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom gitu. Nah, kita masuk ke contoh pembuatannya ya. Oke, ini kita tadi udah buat jurnal. Oke, setelah kita buat jurnal, kita posting ke buku besar. Nih saya contohkan cara posting ke buku besar bentuk T. Jadi, ini ada transaksi tanggal 1 bulan 8 tahun 2018. Nah, akun yang dia pengaruhi apa? Akun kas itu kita buat nih bentuk T dulu nih. Nih ya bentuk T. Kemudian setelah buat bentuk T, kamu tuliskan nama akunnya. Kemudian di sisi kiri ada debit, sisi kanan kamu buat kredit gitu ya. Nah, kemudian tanggal 1 kamu buat tanggalnya tanggal 1. Oke. Cash nambah di sisi debit. Ya udah kamu inputkan di sisi debit 100.000 gitu. Kemudian share capital nih ya 100.000. Kamu masuk buat lagi buku share capital, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Ini nomor akunnya juga, ini nama akunnya, sisi debit dan sisi kredit. Oke, tanggal 1 share capital kan ada nambah 100.000 di sisi kredit. Nih dia tanggal 1 bulan 8 2018 100.000. Lalu equipment 10.000. Oke, buat buku besar akun equipment, sisi debit dan sisi kredit tanggal 1 bulan 8 tahun 2018 saldonya 10.000 gitu ya, sisi debit. Nah, ini yang share capital, oke, tambahkan lagi 10.000 di sisi kredit. Jadi ini udah diposting ya ke masing-masing buku akunnya. Oke, kita lanjut lagi untuk transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 itu ya, transaksi tanggal 5 ini akun yang dia pengaruhi adalah akun supplies. Maka kita buatkan buku besar akun supplies-nya.
nambah akun Supplies di mana nih saldonya? Di debit tanggal 5 bulan 8 senilai 5.000. Oke, ini udah selesai diposting. Terus akun payable. Nah, akun payable diposting di akun buku besar akun payable 5.000. Tulis tanggalnya di sisi kredit. Oke, ini udah selesai di posting. Oke, lanjut lagi. Transaksi yang berikutnya, prepaid rent. Nah, prepaid rent ini sudah ada nggak bukunya? Buatkan bukunya. Oke, posting tanggal 7 bulan 8 tahun 2018 senilai 12.000. Oke, posting 12.000 di sisi debit. Oke, nah, cash. Tadi kan kita sudah punya buku besar cash ya, tinggal sambung aja lagi tanggal 7 bulan 8 tahun 2018. Masukkan nih di sini di sisi kreditnya, cashnya berkurang 12.000. Tinggal posting ya. Oke, lanjut lagi. Tanggal 10. Sampai selesai nih jurnalnya diposting ke buku besar. Jadi setiap kamu menjurnal, kamu posting ke buku besar. Tanggal 10 cashnya bertambah nih. Cashnya nambah di sisi debit 27.500. Service revenue nambah di sisi kredit. Nah, kita buatkan buku besar service revenue-nya, nomor akunnya 400, nambah di sisi kredit ya. Nih, 27.500. Gitu. Lanjut lagi. Tanggal 15 kamu ada buat jurnal account receivable gitu ya, account receivable nambah saldonya di sisi debit. Oke, 35.000. Service revenue-nya tadi udah ada bukunya, tinggal lanjutkan. Tanggal 15, oke, tanggal 15 nambah 35.000. Oke. Lanjut untuk tanggal yang 16. Tanggal 16 juga pakai buku kas karena akun kasnya dipengaruhi, maka kasnya nambah di sisi debit. Ya udah nih, kita buat nih tanggal 16, kasnya nambah di sisi debit 7.000. Kemudian ada akun not payable. Ya udah buat buku besar akun not payable-nya nambah di sisi kredit 7.000. Lanjut. Nih, ada lagi nih account receivable dan service revenue tanggal 19 gitu. Account receivable-nya kan udah ada tadi bukunya. Untuk catat tanggal 15, lanjutkan tanggal 19. Nah, catat 15.000 di sisi debit. Nih, udah nih ya. Kemudian service revenue-nya catat lagi tanggal 19 bulan 8 nambah 15.000. Oke, dari posting ya yang tanggal 19. Tanggal 20 bulan 8. Nah, sekarang kita jurnal tanggal 20 bulan 8 kita mau posting ke buku besarnya gitu ya. Nah, jadi tanggal 20 ini dia mempengaruhi akun advertising expense-nya. Ya udah, kita buat buku besarnya bertambah di sisi debit nih. Udah tambah sisi debit ya, udah posting. Kemudian mempengaruhi kasnya berkurang di sisi kredit. Nah, kita ambil buku kas yang tadi, kita catat di sini tanggal 20 kasnya berkurang 2.000. Oke, kita lanjut tanggal 21. Tanggal 21 yang dipengaruhi adalah akun gaji. Nah, akun beban gajinya, salaries and wage-nya bertambah di sisi debit 3.000. Oke. Kemudian kasnya berkurang 3.000 di sisi kredit. Nih, posting juga. Nih udah ya. Lanjut posting yang tanggal 22. Tanggal 22 juga begitu. Kita posting di akun withdraw-nya bertambah sisi debit. Kemudian cashnya berkurang di sisi kredit nih. Nah, ini dia sisi kredit 5.000 tanggal 22. Oke, kita lanjut tanggal 23. Tanggal 23 ada pembayaran dividen 1.000 nih, berarti dividennya di sisi debit 1.000 sudah posting, kemudian cashnya 1.000 di sisi kredit. Oke, sudah diposting. Kalau semua sudah diposting, nah ini dia semua. Untuk buku besar
T, kalau sudah semua diposting, kamu tinggal jumlahkan sisi debit dengan sisi kredit. Mana yang lebih besar nilainya? Oke, kalau gitu, kalau sudah dapat mana yang lebih besar, 100.000 tambah 27.000 tambah 7.000 dikurangi 12.000 tambah 2.000 tambah 3.000 tambah 5.000, dapatlah saldo akhirnya. Gitu. Saldo akhirnya berapa nih? 11.100, 5.000. Ini adalah saldo debit karena lebih besar saldo debit dibanding saldo kredit. Maka ini saldo cash ada di saldo debitnya. Oke, kalau untuk akun yang lain gimana? Untuk akun receivable, sisi kredit ada nggak? Nggak ada. Berarti dia semua saldonya ini adalah saldo debit sebesar 50.000. Akun supplies saldonya 5.000. Sisi kreditnya ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak perlu dikurangkan. Prepaid juga 2.000 saldo akhirnya. Not payable saldo akhirnya berapa? 7.000. Nah, ini nampak nih sisa saldonya ya. Gitu. Itu untuk buku besar bentuk T. Kalau sudah selesai melakukan posting, kamu tinggal menentukan saldo akhirnya. Kamu lihat saldo besar, saldo mana? Besar saldo debit atau saldo kreditnya. Kemudian selisihnya ini yang kamu tulis di saldo yang paling besar gitu. Oke ya, ini buku besar bentuk T. Nah, kalau buku besar bentuk 2 kolom, dia hampir sama dengan bentuk T, cuman kalau kita lihat bentuk T ini tidak ada keterangannya. Nah, kalau bentuk 2 kolom, kamu tulis tanggal. Misalnya transaksi pertama itu apa? Oh, investasi pemilik. Dari ini referensi apa? Halaman 1 saya bikin aja, ini adalah hasil dari penjurnalan di halaman 1. Kamu bisa buat di halaman berapa kamu melakukan jurnal itu. Kemudian kalau dia sisi debit, saya tinggal masukkan ke nilai saldo debitnya. Namun kalau misalnya dia yang tanggal 7, kok ini kan tanggal 7 ya, 12.000, maka saya buat tanggal 7 membayar sewa kantor di Muka senilai 12.000. Jadi kalau yang 2 kolom itu ada keterangannya dan tanggalnya gitu ya. Sama seperti bentuk T, cuman bedanya ada keterangannya. Ini transaksi apa gitu. Kemudian saldo akhirnya setelah kamu totalkan debit dan kredit gitu ya, hasil debit dan kredit harus sama. Maka saldo akhirnya tadi mana sih yang lebih besar nilainya? Nilai cash ya, lebih besar ya daripada nilai kredit kalau ditotalkan. Maka supaya dia balance, saldo akhirnya itu diletakkan di akun debit atau kredit yang saldonya sedikit supaya nanti nilainya jadi balance gitu ya. Nah, contoh ini sini, supaya nilai ini balance gitu ya, kamu harus masukkan nih saldo akhirnya, saldonya si debit ini. Kalau si debit lebih besar, berarti total dari ini, total yang ada di kredit dikurangi saldonya debit. Nah, maka saldo akhir milik si debit ini dimasukkan ke kolom kredit supaya hasilnya sama. Gitu. Nah, ini kalau yang debitnya lebih besar, maka dia di sisi kredit, tapi dia saldo akhirnya itu saldo debit. Nah, kalau yang seperti service revenue ini, kita kan buat nih keterangannya di sisi debit, saldonya semuanya di sisi kredit. Nih, sisi kredit. Saldo pendapatan kan normalnya di sisi kredit jika bertambah. Nah, supaya balance penulisannya, maka saldo akhir kredit ini dimasukkan ke sini. Yang ini nih. Total yang ini diinputkan ke sini. Selisihnya dengan yang ini. Gitu ya. Jadi hasilnya balance. Tuh, itu kalau yang bentuk 2 kolom. Kalau bentuk 3 kolom.
Nah, kalau bentuk 3 kolom berarti gini, setiap kamu buat posting ke buku besar, tulis tanggalnya, kemudian tulis keterangannya. Misalnya dari jurnal 1 investasi 100.000 gitu. Kamu buat nih di debit. Nah, di debit ya. Misalnya gini, saya masuk ke jurnal nih. Tanggal 1. Oke, tanggal 1 bulan 8 cash 100.000 untuk apa? Dan berdasarkan investasi. Maka di 3 kolom tanggal 1 bulan 8 investasi pemilik 100.000. Nah, saldonya mana? Ini kan debit, maka ini kamu buat debit 100.000. Kemudian kalau ada transaksi berikutnya mempengaruhi akun kas lagi tanggal 7, berarti kasnya misalnya diposting di kredit. Nah, ini kan mempengaruhi akun kas juga, sisi kredit nih 12.000 nih. Nah, kamu posting ke buku besar 3 kolomnya nih, sisi kredit 12.000. Kalau ini debit ketemu yang kredit, maka dikurangi 100.000. Nih debit ketemu kredit dikurangi gitu ya. Jadi 88.000, 100.000-nya itu dikurangi sama 12.000. Dapat 88.000. Mana yang lebih besar, debit atau kredit? Debit. Maka ininya buat keterangannya deh debit. Ada lagi penerimaan gitu ya. Debitnya bertambah, kas debitnya bertambah. Nah, kalau debit ketemu debit nih, yang debit juga, maka dia tambah. Nah, tambah 88 tambah 105 tambah 27.000 jadi 115.500. Nah, saldonya mana? Debit sama debit, ya udah saldonya lebih besar di debit nih, udah benar. Juga nih ada lagi di debit, nambah lagi. Oke, tambah lagi saldo debitnya jadi 20 tambah 7.000, 115 tambah 7.000 jadi 122.500. Ada lagi, posting lagi tanggal 20 mempengaruhi akun kas, tapi di sisi kredit. Ini debit, ini kredit, maka ini mengurangi berarti 122.500 dikurangi saldo kredit. Ini kan kredit ya. Saldo kredit jadinya 120.000. Ada lagi dikurangi 3.000 nih karena sisi kredit. Debit jumpa kredit, mana yang lebih besar? Debit. Ya udah, saldonya tinggal kurang nih, saldo debit 117.000. Lebih besar kan 120 dibanding 3.000 kan, maka selisihnya itu di debit 3.000. Dikurang 3.000, 117.000. Diambil lagi, dikurang lagi di sisi kredit 5.000. 170 sisi debit kan lebih besar, maka selisihnya sisi debit lebih besar 212.000. Kurang lagi 1.000. Nah, sisi debit masih lebih banyak nih, saldonya 112.000. Jadi sekarang saldo akhirnya itu setiap kamu posting nilai saldo dari jurnal itu kamu selalu hitung kalau dia di debit, jumpa yang ketemu debit dia nambah, kalau dia debit ketemu kredit berkurang gitu ya. Lalu kalau misalnya akun ini kan akun yang memang saldo awalnya di debit ya, maka kalaupun ada pengurangan nanti dia lebih besar saldonya di sisi debit. Kalau akun yang sisi kredit gimana? Ya udah, kalau misalnya pendapatan nih nambah di sisi kredit 27.500. Kalau ada saldo lagi di sisi kredit, ya udah nambah sisi kredit kan akunnya jadi 35.000 tambah 27.500, 62.500. Jasa lagi, pendapatan jasa 15.000 di sisi kredit jumpa kredit tambah lagi 77.500. Oke, inilah saldo akhirnya. Jadi setiap kamu habis posting, kamu langsung tahu saldo akhirnya setiap akun itu berapa kalau bentuk 3 kolom. Nah, bentuk 3 kolom debit dan kreditnya dibuat di sini. Tapi kalau bentuk 4 kolom, dia langsung buat 4 nih. Kenapa dibilang 4 kolom? 1 kolom untuk satu kolom untuk debit, kredit,
baru kolom debit dan kredit, makanya dia dibilang 4 kolom. Kalau yang ini dibilang 3 kolom karena apa? Karena 1 kolom debit, 1 kolom kredit, dan ini 1 kolom balance-nya, debit dan kreditnya. Ini hanya keterangannya saja. Sebenarnya cara pengerjaannya hampir sama nggak 4 kolom dengan 3 kolom? Hampir sama, untuk 4 kolom dan 3 kolom. Cuman bedanya di kolom ini saja. Kita tidak perlu buat debit dan kredit, tinggal masukkan ke kolom debit aja gitu. Jadi kalau misalnya buat tanggal, kemudian ada keterangan referensi dari jurnal yang mana, postinglah dia, oh saldonya nambah di sisi debit, kemudian masukkanlah dia balance-nya, saldonya sisi debit. Kalau ketemu yang kredit, maka debit ketemu kredit masih tetap lebih besar saldo debit kan, 12.000, maka tulis di saldo debit 100.000 kurang 12.000, sama gitu juga. Ini juga kalau nambah lagi sisi debitnya, yaudah nambah saldonya di sisi debit. Kalau misalnya berkurang di sisi, nambah lagi debit, nambah kurang sisi kredit, nih ada postingan di sisi kredit, maka dia akan mengurangi saldo di sisi debit gitu. Nah, untuk akun yang posting di sisi kredit, ya udah nih, kredit, posting di sisi kredit, balance-nya sisi kredit. Kalau ada nambah lagi sisi kredit, nambah nanti sisi kredit. Kalau misalnya di sini debit, ya udah berarti di sini kredit, kurang nih saldonya gitu. Intinya kalau dia yang bertolak belakang dengan balance, dia mengurangi. Tapi kalau dia sama-sama, misalnya debit sama-sama debit, nambah, debit debit ketemu kredit kurang, kredit ketemu debit kurang, kredit ketemu kredit tambah, gitu aja sih, simple kan. Nah, ini bentuk buku besar. Jadi inilah bentuk buku besar. Tadi saya udah bahas bentuk T, kemudian bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom gitu. Oke, selesai untuk pembahasan buku besar.